Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlio Yusdarti dari SMA Negeri 63 Jakarta. Hari ini saya akan menampilkan video PPL saya pada siklus 1 dalam rangka pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Madiun Angkatan ketiga tahun 2021. Adapun materi yang akan saya tampilkan pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini merupakan materi kelas 12 semester 1. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Bu, saya Bu. Gila ya, sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, terhindar dari penyakit, terutama COVID-19. Ya, pada hari ini, Ibu lihat yang baru bergabung ada sekitar 14 ya. Ini yang absen baru Erlangga, Filza, Aziz. Yang lain boleh nanti sambil berjalan ya, dicentang yang hadir, di daftar hadirnya ada di Moodle. Sebelum belajar, Ibu minta dulu untuk satu orang yang mau pimpin doa. Adit dipimpin doanya ya. Ya Bu, baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Adit sudah mau pimpin doanya. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu mau tanya nih, semuanya minggu sebelumnya ya sudah pernah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang Ibu mau tanya nih, sembari kita recall materi sebelumnya. Pertumbuhan itu apa sih? Proses pertambahan ukuran dan volume suatu organisme. Oke, betul ya Ersa ya. Kalau perkembangan apa? Coba yang masih ingat. Perkembangan apa? Proses kenaikan fungsi dari jaringan dan organ suatu makhluk, suatu organisme. Oke. Tadi Ersa sudah menyampaikan pertumbuhan dan perkembangan secara definitif ya. Coba dong Ibu mau tanya sama Noval. Noval, bedanya pertumbuhan sama perkembangan apa Mas? Kalau pertumbuhan tuh bisa diukur gitu Bu. Bisa terus diukur. bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan? Kalau perkembangan itu nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Ya. Oke, kemarin kan sudah bahas tentang itu. Ini Ibu mau share screen dulu materi kita pada hari ini. Udah terlihat ya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, sudah terlihat. Ibu ada video ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sekarang berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, Ibu punya pertanyaan nih. Kira-kira kenapa biji tanaman tersebut bisa tumbuh jadi kecambah? Kira-kira faktor yang mempengaruhinya apa? Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu akan menjabarkan dulu terkait materi kita pada hari ini.
Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu, ya. Jadi ada nanti nutrisi, terus nanti ada cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor internalnya nanti bisa terdiri dari dua, yaitu ada gen dan hormon. Nah, kalau gen itu setiap makhluk hidup yang ada di bumi pasti memiliki gen, gitu ya. Nah, gen inilah yang nantinya akan membawa sifat menurun dari induk ke keturunannya, gitu ya. Lalu nanti ada hormon tadi atau zat pengatur tumbuh. Nah, ini ada 7 ya zat pengatur tumbuh atau hormon yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, gitu ya. Dan hormon-hormon ini nantinya punya pengaruh yang berbeda-beda dalam setiap bagian tumbuhan, gitu ya. Jadi kalau kita simak nih dari ada auksin, gibberellin, sitokinin, etilen, asam absisat, kalin, dan asam tromalin, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu ya. Ibu akan bahas cuma sekilas aja, nanti lebih lengkapnya kan ada materi di LKPD, gitu ya. Nah, satu lagi Ibu ada video. Ini terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas di LKPD, gitu ya. Kemarin juga sudah Ibu share LKPD, di situ ada masalah. Nah, pengenalan masalah ini untuk kegiatan 1. Ini ada video lagi, silakan disimak. Oke, videonya singkat ya, hanya 48 detik. Oke, nanti kita diskusikan nih masalahnya. Nah, ini Ibu stop sharing dulu ya. Ini LKPD-nya akan Ibu share lagi. Ini LKPD-nya. Jadi di LKPD kan tadi sudah ada rincian materi ya yang sudah Ibu jabarkan di situ secara singkat. Nah, di sini ada 3 kegiatan. Nah, dari kegiatan 1 adalah video yang tadi Ibu tayangkan. Jadi nanti kalian bisa nge-scan QR code yang ada di pojok kanan atas. Di situ kalian bisa scan untuk menyimak ulang videonya. Nah, nanti setelah itu kalian diskusikan materi ini. Jadi untuk kelompok, nanti masing-masing kelompok akan Ibu kasih materi yang berbeda-beda untuk nanti pada saat proses presentasinya bisa menjelaskan ke teman-temannya. Nanti Ibu akan konfirmasi di akhir. Jadi ini permasalahan untuk tema kegiatan 1. Nanti di akhir kita menyimpulkan, gitu ya. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan pisahkan dalam link breakout Zoom-nya dalam room masing-masing. Jadi nanti kelompok kan Ibu assign biar nanti kalian heterogen, gitu. Jadi Ibu akan membagi kelompoknya itu acak. Jadi nanti tinggal masuk ke breakout Zoom-nya saja. Itu ya. Nah, untuk waktu diskusi nanti Ibu kasih waktu selama kurang lebih 30 menit. Nanti kalian silahkan berdiskusi. Ibu akan memantau kegiatan diskusinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, nanti kita bisa bahas dalam breakout Zoom-nya pada hari ini. Ya, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya, untuk kelompok 1 tadi masalahnya di kegiatan 1. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait materinya? Ini Bu, kalau misalnya hormon auksin itu kan kalau bikin tanamannya itu tambah panjang doang ya, gara-gara itu aktifnya di kegelapan gara-gara tidak terkena sinar matahari. Kalau misalnya kena sinar matahari, hormon auksinnya rusak, jadi tumbuhannya jadi sehat kan ya. Nah, itu tuh apakah bisa kalau misalnya hormon auksinnya kebanyakan gara-gara dia di dalam gelap terus tanamannya bakal lebih cepat mati daripada yang itu? Apa matinya sama-sama aja waktunya? Apa cepetan yang di kegelapan matinya gitu? Oke. Ada yang mau jawab dulu sebelum Ibu jawab?
Oke, jadi kalau hormon auksin itu memang kerjanya akan terhambat jika ada cahaya gitu. Makanya orang pada zaman dahulu kalau mau menyemai itu di kondisi gelap. Contoh kayak kita mau menyemai tanaman kecambah atau tomat misalkan, biasanya ditaruh dalam kantong plastik hitam gitu ya. Nah itu akan memacu pembentukan akar sama batangnya ketika dia proses dormansinya selesai. Jadi dormansi itu kan selesai ketika air masuk ke dalam biji gitu ya. Air masuk ke dalam biji. Prosesnya namanya apa? Ada yang masih ingat? Masuknya air ke dalam biji. Imbibisi. Iya, imbibisi. Jadi ketika masuk terus otomatis kan dia akan membuat aleuron itu jadi terbuka ya. Nah, ketika aleuron terbuka, terus dia akan mengaktifkan hormon. Nah, nanti ketika dibiarkan terus-menerus, oke lah sehari dia masih bisa bertahan hidup karena dia punya apa? Kenapa biji itu bisa tetap berkecambah meskipun dia nggak fotosintesis? Dia punya apa? Ada yang tahu? Punya apa? Lupa, ini kelas 11 loh. Hormon. Punya cadangan enggak tahu. Cadangan makanan. Dulu jaringan tumbuhan kan belajar ya tentang organ tumbuhan, ada yang namanya biji. Betul ya? Nah, dalam biji itu tercipta dari pembuahan ganda kan. Yang satu jadi embrio, yang satu jadi endosperm. Iya enggak? Nah, keseluruhan namanya biji gitu kan. Nah, ketika dia proses perkecambahan, dia itu mendapatkan cadangan makanan tuh dari endospermnya. Ketika dia berkecambah sehari, 2 hari, mungkin dia masih bisa bertahan karena masih ada cadangan gitu. Tapi nanti kalau kita lihat di hari ke-5 misalkan, itu kita lihat lama-lama dia makin letoy, makin kurus, makin pucat gitu. Ya, jadi kalau dibiarkan terus apa yang terjadi? Mati gitu. Terus kalau biar nggak mati, caranya gimana kira-kira? Pindahin ke tempat yang ada cahayanya, Bu. Dipindahkan, betul. Buat apa, Ersa? Kenapa harus dipindahin? Ayo, biar buat apa? Biar bisa fotosintesis, bukan, Bu? Betul, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, Ibu mau keliling dulu nih ke kelompok 2. Oke, lanjutin ya diskusinya ya. Oke, untuk waktu diskusinya sudah cukup. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Berdasarkan video di atas, mengapa biji tersebut dapat tumbuh menjadi kecambah? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan? Jawabannya, proses perkecambahan terjadi karena sel-sel embrional pada biji memiliki kemampuan untuk membelah dan bertambah banyak. Perkecambahan terjadi akibat berakhirnya masa dormansi biji. Dormansi berakhir ketika proses indibisi atau masuknya air. Proses indibisi tersebut akan mengaktifkan hormon giberelin sehingga bisa mengirim sinyal ke aleuron atau lapisan luar endospor untuk menghasilkan enzim amilase yang akan memecah pati menjadi glukosa, dan glukosa akan diubah menjadi energi yang bisa digunakan oleh tumbuhan untuk berkecambah. Faktor yang mempengaruhinya itu ada faktor internal, diantaranya ada gen dan hormon tumbuhan, seperti ada auksin yang memiliki fungsi memicu pertumbuhan memanjang pada tunas dan akar, merangsang aktivitas kambium, merangsang pembengkokan batang. Yang kedua itu ada hormon giberelin. Fungsinya memacu pemanjangan dan pembelahan sel, memacu perkembangan embrio pada percambahan, dan memperbesar ukuran tumbuhan. Yang ketiga ada gas etilen yang memiliki fungsi mempercepat proses pematangan buah, berperan dalam pengguguran daun. Yang keempat ada sitokinin yang berfungsi menghambat penuaan pada organ tumbuhan. Yang kelima ada asam absisat yang berfungsi menghambat pertumbuhan. Yang keenam ada kalin. Kalin memiliki berbagai jenis, yaitu filokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Yang ketujuh ada asam traumalin yang berfungsi memacu pembelahan sel pada bagian tubuhan yang mengalami luka. Ada yang mau menanggapi nggak temennya?
Dari kelompok 1 sudah menyatakan pendapatnya, silakan. Dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Oke, lanjut Mbak yang kedua. Baik, kalau tidak ada yang menanggapi, Ibu langsung konfirmasi yang tadi aja ya, biar waktunya nggak kelamaan. Baik, Ibu izin share screen dulu untuk yang tadi Altov mau jelasin susah banget ya. Nih, udah kelihatan? Udah ya. Nih maksudnya Altov tuh tadi batang-batang tuh yang ini ya, Tov ya? Bener ya? Nah, ini jadi percobaan yang dilakukan oleh Riz pada saat itu untuk mengetahui bagaimana sih kerjanya auksin gitu ya. Nah ini, jadi dia memotong bagian ujung ya, bagian ujung batangnya pada saat itu belum bisa dibilang batang juga ya. Jadi dia potong, terus dia coba taruh blok agar. Nih, ini blok agar. Jadi dia taruh di pinggir, pernah juga dia taruh di tengah. Dia pengen lihat bagaimana sih kerjanya auksin gitu. Ternyata ketika dia taruh di sana itu terjadi pertumbuhan yang menurut dia tuh aneh gitu. Kenapa nih tanaman di salah satu bagiannya itu dia bisa tumbuh cepat, sedangkan di bagian yang lain tidak gitu. Nah itu yang membuat tanaman itu menurut penelitian ini bisa bengkok gitu. Jadi tadi benar ada dua hal yang menyebabkan bahwa tanaman itu bisa bengkok, dipengaruhi satu oleh keberadaan cahaya, di mana keberadaan cahaya itu akan mempengaruhi kerja si auksin tadi gitu. Nah, proses membengkoknya atau membeloknya tanaman tersebut tadi adalah plototropisme. Kita konfirmasi ya tadi terkait presentasinya sudah bagus-bagus. Ibu yakin semuanya sudah paham materi ini. Mudah-mudahan nanti pada saat penilaian harian bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu minta Desi kesimpulannya apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada gen dan hormon tumbuhan. Faktor eksternalnya yaitu cahaya, air, nutrisi, kelembapan, suhu, organisme herbivora, serta serangga. Oke, bagus ya. Kayaknya kelas ini udah pada bisa ya. Ibu mau kasih applause dulu untuk semuanya. Kelas 12 ini keren banget ya, materinya sudah paham semua. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke. Kita sudah menyimpulkan. Ibu mau feedbacknya dulu dong dari salah satu. Oke, dari Iqbal dulu deh. Iqbal, apa sih yang dirasakan selama pembelajaran biologi untuk materi pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini? Materinya menarik, jadi bisa mengulang materi juga yang udah lalu. Oke, bagus ya. Selanjutnya ini Ibu ada kuis. Nanti untuk kuisnya silakan, nanti ada 10 soal. Nah, dari 10 soal ini bentuknya TTS. Oke, nanti untuk yang paling banyak menjawab, nanti ada poin plus untuk kalian. Nah, nanti silakan kalau yang mau jawab raise hand dulu ya. Oke, silakan raise hand. Oke, Seif. Mau nomor berapa, Mas? Nomor 1 dulu ya, Bu. Nomor 1. Oke, pertanyaannya. Hormon yang dikenal sebagai hormon anti penuaan karena merangsang pembelahan sel. Sitokinin. Sitokinin. Kita cek dulu. Kita cek dulu benar nggak jawabannya sitokinin? Oke, benar. Lanjut, tadi ada yang raise hand lagi. Siapa nih terakhir nih yang belum jawab? Yang bisa? Aduh. Enggak. Apa Mas jawabannya? Giberelin. Apa? Giberelin. Kita coba ya. Giberelin. Bener nggak ya? Oke. Oke, berarti skornya semuanya terjawab. Skornya 10. Oke, seru ya mainnya ya. Seru banget, Bu.
Seru ya, mudah-mudahan sih setelah ini materinya nggak lupa lagi gitu ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk tugas materi ini, nanti melakukan praktikum ya di rumah masing-masing untuk melihat pengaruh faktor eksternalnya. Tadi boleh nanti dimainkan cahayanya, atau mau dimainkan suhunya, atau mau ganti media tanam atau kelembapannya. Nanti silakan dibuat laporannya, minggu depan kita presentasikan itu. Demikian ya yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta pimpin doa, Dit, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan, Adit. Oke, mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Adit sudah mau memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum Ibu mengakhiri, ini benar-benar mengakhiri ya, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga selalu 5M, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.